Halo semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, sekarang kita reading tarot kembali. Jadi tarot ini cuma mengakumulasi energi kita aja. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kamu ya. Dan karena ini belum tentu cocok, belum tentu resonate, so kamu harus bisa mencerna baik-baik apa yang sesuai buat kamu dan lebih menyerahkan apapun itu sama yang maha kuasa. Oke? Judul atau tema yang aku buat sekarang adalah kisah hidup dan cintamu di bulan Juli 2020. Jadi aku buat reading ini untuk bulan Juli 2020 supaya apa ya, emang kecepatan sih ya, cuma semoga ini bisa jadi petunjuk buat kamu mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi bulan Juli. Oke? Aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun bagi kalian yang lahir di bulan Juli ya. Yang lahir di bulan Juli itu Cancer sama Leo ya. Jadi selamat ulang tahun buat kalian. Happy birthday buat kalian yang lahir di bulan Juli. Aku tahu ini kecepatan banget aku bilangnya ya kan. Tapi nggak apa-apa kan. Berarti aku jadi orang yang pertama ngucapin selamat ulang tahun ke kalian yang lahir di bulan Juli. Semoga bahagia selalu ya. Dan yang nggak ulang tahun pun semoga bahagia juga gitu loh. Oke, jadi kisah hidup dan cintamu di bulan Juli 2020 itu mencakup tentang studi ya kan. Aku bakalan bahas tentang studi bagi kalian yang masih sekolah atau kuliah. Terus aku bakalan bahas tentang pekerjaan bagi kalian yang lagi pengangguran. Terus kita bakal bahas tentang karir bagi kalian yang udah kerja. Kita juga bahas keuangan ya di bulan Juli nanti. Terus kita lihat tentang lingkungan kamu juga, lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan kamu. Dan otomatis kita bahas percintaan ya. Percintaan gak terlewatkan ya kan. Aku bakalan ngebahas untuk kamu yang single, berpasangan, atau yang lagi berpisah. Kita bakalan bahas, oke? Jadi seperti biasa aku buat beberapa pilihan. Kamu bisa pilih pilihan atau file yang mau kamu cari tahu isinya gitu. Jadi file pertama, ini ada kata oh. Oh aja ya kan? Ya. Kedua, ini ada kata hoho. Hoho ya. Oke, yang ketiga, ini filenya ada kata hah. Hah ya. Oke. Jadi file 1 ada kata oh, file 2 ada kata hoho, file 3 ada kata hah gitu ya. Pilih sesuai kata hatimu, yang pertama, kedua, atau ketiga. Tapi saran aku lihat aja semua isi file karena energimu bisa tersebar di mana-mana. Oke? Kita bahas satu-satu mulai dari file yang ada kata oh, baru hoho, kemudian ha, ya. Oke. Baiklah. Kita mulai dari file 1 yang ada kata oh. Oh aja ya kan. Aku taruh di sebelah sini lah ya. Oke, relax aja. Ini fun reading loh. Jangan terlalu baper ya. Jangan Juliet, oke? Aku shuffle dulu kartunya. Ini yang jumping card kebanyakan. Kita lihat kehidupan kamu dan cintamu di bulan Juli
2020. Oke, ini jumping cardnya. Pertama ada Four of Swords. Oke. Yang kedua ada kata The Moon. Ini aku rapetin ke sana ya. Ya. Kemudian ada The High Priestess, The Sun. Oke. Wow, Three of Swords. Ya. Kemudian ada Two of Pentacles. Lalu Page of Pentacles, Seven of Swords, Four of Cups, dan The Emperor. Oke. Jadi kita bahas dulu buat kamu yang masih sekolah atau kuliah ya. Yang aku lihat di sini studi kamu bikin kamu patah hati gitu ya. Mungkin banyak di antara kalian yang nilainya nggak memuaskan gitu, atau IPK-nya jelek gitu. Bisa aja mungkin IPK-nya pas-pasan, nilainya pas-pasan. Malah teman kamu yang minta bantuan sama kamu itu yang nilainya bagus. Kamu yang berjuang sendiri, kamu yang mandiri ngerjain tugas atau ujian, malah nilai kamu yang nggak bagus gitu. Mungkin udah ada yang ngerasain energinya ya. Bisa juga ini bisa terjadi nanti di bulan Juli. So kamu harus lebih hati-hati, kamu harus lebih fokus sama tujuan kamu. Jangan mengorbankan diri kamu untuk hal-hal negatif. Misalnya kayak ngasih contekan ke teman atau ngasih bantuan ke teman yang berlebihan, sedangkan kamunya belum beres tugasnya atau ujiannya kayak gitu. Lalu bagi kalian yang pengangguran ya, aku rasa bakalan ada tawaran pekerjaan sih. Bahkan lebih dari satu tawaran pekerjaan buat kamu yang lagi nganggur ya. Jadi kalau kamu yang udah apply lamaran kemana-mana, aku rasa bakalan ada yang manggil untuk wawancara atau gimana. Dan itu lebih dari satu pekerjaan, lebih dari satu perusahaan atau instansi gitu. Dan kamu jadi bingung karena yang perusahaan A manggil kamu, perusahaan B manggil kamu, dan dua-dua perusahaan ini ternyata sama-sama bagus. Di situ nanti kamu ngerasain bingung memilih yang mana. Jadi saran aku, pilihlah perusahaan yang memang benar-benar sesuai dengan kata hati kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Bukan karena gajinya lebih besar, bukan karena gedungnya tinggi atau lebih besar, atau namanya lebih terkenal. Jangan patokannya kayak gitu. Jadi pilihlah tempat kerja yang benar-benar sesuai kata hati kamu. Karena energinya di sini benar-benar harus pakai intuisi ya, pakai kata hati. Jangan karena pengaruh orang lain. Terus bagi kalian yang udah bekerja, di sini aku lihat apa ya? Mungkin di antara kalian ada yang udah mulai ngerasa bosen mungkin ya sama pekerjaan yang gitu-gitu aja. Atau udah pengen cari suasana baru gitu di tempat kerja lain. Tapi saran aku, jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan.
Apalagi kalau kamu mau pindah kerja cuma karena bosen, itu kan nggak baik sih sebenarnya. Harusnya kalau kamu itu pindah kerja memang karena ada alasan yang jelas, ada alasan yang bisa diterima, jangan karena bosen ya. Pokoknya pikirkan baik-baik, pikirkan apakah di tempat kerja yang baru nanti bisa suasananya lebih baik daripada yang sekarang. Nah, itu belum tentu kan. Jadi pertimbangkan itu semua. Terus tentang keuangan kalian semua ya. Yang milih file 1, di sini aku ngelihat adalah secerca kebahagiaan ya kan. Jadi kemungkinan keuangan kalian bakalan membaik gitu ya. Keuangan kalian makin membaik, makin seimbang. Tapi jangan terlena juga loh, kayak situasi kita pada saat banyak uang atau sedang punya uang, itu kan bisa aja ngebuat kita jadi kalap gitu ya. Ada diskon, ada barang-barang murah, kita langsung kayak ada hasrat untuk ngebeli gitu kan. Nah, itu harus bisa kamu kendalikan, karena di masa yang akan datang belum tentu keuangan kamu bisa sama baiknya dengan di bulan Juli nanti kayak gitu. Jadi ya harus tahu menabung juga, harus bisa menyimpan uang juga supaya nanti nggak kebingungan gitu loh. Oke. Terus tentang lingkungan kamu ya, lingkungan keluarga. Aku melihat di lingkungan keluarga kamu kayaknya ada saudara kamu yang apa ya, yang manfaatin kamu mungkin ya, yang buat kamu sakit hati gitu. Terus kamu nggak nyangka dia bisa berbuat kayak gitu. Apalagi kalau kamu tuh sekarang udah dewasa ya. Kan kalau kita udah dewasa, bersaudara itu kan juga makin rentan sama konflik kan. Apalagi kalau kita udah kerja atau kita udah berkeluarga, udah menikah, itu biasanya persaudaraan rentan banget sama konflik. Nah, di situ kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu. Jangan jangan mementingkan diri sendiri juga. Pikirkan semua dari segala sisi dan ikuti kata hati kamu. Kamu bisa aja emosi sama saudara kamu yang nyakitin kamu, tapi kamu juga harus tahu kalau kamu sama dia itu saudara. Jadi ya, ikuti kata hati kamu yang benar-benar mendorong kamu untuk terus menyayangi saudara kamu itu. Jadi jangan terlalu hanyut dalam emosi. Ingat juga kalau kalian bersaudara, jadi harus lebih saling memaafkan, lebih saling memahami kayak gitu. Dalam lingkungan pertemanan ya, bagi kalian yang punya teman ya kan, bagi kita yang punya teman yang pilih file 1 ini, aku melihat akan ada sesuatu yang terungkap. Kamu bakalan tahu mana teman yang benar-benar teman, mana yang teman tapi menjatuhkan kayak gitu. Jadi di saat-saat kamu sedang sulit, itu ketahuan banget siapa teman yang sebenarnya untuk kamu, siapa yang setia menjadi teman kamu. Sedangkan yang nggak kelihatan itu pada saat kamu sulit, nah itulah yang ngebuat kamu jadi tahu, oh ternyata dia ini bukan teman yang baik gitu loh. Makanya kamu harus ini juga sih, jangan terlalu baik sama semua orang, karena aku melihat kamu nih orangnya cukup pakai hati sih kayaknya. Intuisi kamu tuh kuat banget. Kamu bisa peka sama perasaan orang lain, kamu cepet kasihan sama orang lain, terutama teman kamu.
Tapi kamu juga harus ikuti intuisi kamu, siapa orang yang layak untuk kamu perlakukan baik gitu. Karena kalau kamu mengasihani semua orang tanpa berpikir bijak gitu ya, kamu bisa salah langkah kan. Karena kita boleh baik sama siapa aja, tapi kita harus bijak. Kamu harus tahu mana teman yang benar-benar sayang sama kamu, mana teman yang cuma mau manfaatin kamu, kayak gitu ya. Oke. Kemudian tentang percintaan ya. Percintaan untuk kamu yang single. Wow. Yang jomblo ya. Aku ngeliat di sini kamu mungkin udah kayak nggak mau terlalu aktif lagi soal cinta. Jadi kalau ada orang yang datang menawarkan cinta sama kamu kayak berpikir lama gitu ya. Kamu kayak mau meditasi dulu, mau merenungkan banyak hal dulu untuk memulai hubungan lagi sama orang lain gitu kan. Mungkin ini karena kamu pernah disakiti sama orang lama mungkin, jadi ya kamu agak takut membuka diri sama orang baru. Cuma aku saranin jangan terlalu menutup diri sih, karena ini ada energi kebahagiaan juga. Bisa aja orang yang datang ke kamu ini bisa bahagiain kamu. Kamu juga harus kasih kesempatan buat dia menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Kamu harus kasih kesempatan ke dia untuk menunjukkan perjuangan dia mendapatkan kamu gitu. Karena kalau kita nggak membuka diri, kita nggak bakalan tahu orang yang layak masuk ke hidup kita itu siapa aja gitu ya. Terus yang berpasangan ya. Yang berpasangan mungkin kalian yang udah nikah kayaknya ada kabar kebahagiaan ya. Mungkin kalian yang udah nikah bentar lagi dapat momongan ya kan. Yang udah punya anak mungkin dapat momongan lagi. Jadi syukuri aja, oke? Itu semua titipan Tuhan buat kalian. Terus aku melihat di sini kayaknya ada di antara kalian yang nyimpan rahasia gitu ya, yang berpasangan. Jadi bagi kamu yang punya pasangan, di antara kalian itu ada rahasia, ada secerca secret yang nggak diketahui sama pasangan kamu. Kalau kamu yang punya rahasia ya, tapi kalau dia yang punya rahasia, ya kamu nggak tahu rahasia dia itu. Ini bisa vice versa gitu ya. Siapa aja mungkin kayaknya ada yang nyimpan rahasia. Nah, rahasia ini tentang rasa cinta yang dipendam untuk orang ketiga gitu. Jadi apa ya? Jangan terlalu pasif lah kayak gitu. Kalau memang dirasa ada rahasia, jangan nunggu pasangan kita bicara tentang apa sebenarnya rahasia dia gitu. Ya kamu juga harus bisa ngebuat dia jadi terbuka sama kamu, supaya dia itu jujur sama kamu. Kamu harus bisa bicarakan itu ke dia. Jadi jangan kayak sekedar curiga doang, jangan sekedar negative thinking doang, tapi nggak ngelihat buktinya gitu. Kamu juga harus cari tahu, terutama dari pasangan kamu sendiri. Kamu harus bisa ngajak dia bicara supaya dia itu jujur. Sebenarnya dia nyimpan apa gitu, apa dia memang ada hubungan sama yang lain atau enggak, kayak gitu. Ini bisa vice versa ya. Kalau kamu yang nyimpan rahasia ya, kamu jangan kayak gitu terus. Kamu harus jujur sama pasangan kamu gitu. Terus bagi kalian yang lagi separation, yang lagi terpisah ya, hidup kamu stuck banget ya, stuck banget. Kamu punya rasa yang dalam sama seseorang, kamu menyimpan rasa sama seseorang.
dia pun seperti itu sama kamu. Karena kalian itu mungkin hubungannya nggak jelas, bisa nggak ada status, belum bilang cinta mungkin, ataupun kalau udah tahu saling cinta ya kalian nggak ngasih kepastian kayak gitu. Tapi setelah berpisah, kalian nggak bisa mengungkiri kalau kalian itu sebenarnya stuck banget. Jadi ada orang baru pun datang ke kehidupan kalian, kalian nggak mau langsung menerima gitu. Jadi kayak welcome sama orang baru, cuma belum ada yang menggantikan seseorang di hati kalian. Seseorang ini ya seseorang yang kalian cintai begitu dalam, kayak gitu loh. Dia juga seperti itu, hidupnya stuck sekarang. Karena kamu masih terus ada di pikiran dia, terus ada di hatinya, kayak gitu. Jadi kalian mungkin belum bisa barengan lagi karena salah satu mungkin udah sama orang lain, atau bahkan dua-duanya udah punya pasangan baru gitu ya. Ya minimal salah satu ada lah kayaknya yang udah punya pasangan baru. Jadi untuk kembali bersama itu jadi mikir 1000 kali gitu, karena sulit kan buat bersatu kalau udah ada orang lain, udah ada orang baru kayak gitu. Jadi yang pilih file 1, kalau kalian lagi terpisah sama seseorang, aku rasa di bulan Juli kamu bakalan stuck terus kalau kamu nggak berbuat apa-apa. Jadi kamu coba lakukan sesuatu. Kalau memang kamu yang pernah menyakiti, kamu harus memulihkan hubungan kalian lagi. Tapi kalau dia yang menyakiti kamu, ya kamu harus doain dia supaya memulihkan hubungan kalian lagi, kayak gitu. Karena di sini juga ada tentang pride ya, tentang ego. Jadi di antara kalian masih ada ego yang beradu gitu. Tapi itu jadinya ngebuat kalian stuck kan. Mau maju, mau, ya kan? Tapi kebingungan. Mau mundur juga mau, tapi kadang nggak mau gitu ya. Jadi maju mundur. Oke, kita lihat dulu ininya ya, message-nya. Oke, aku ambil yang pink dulu deh. Kita ambil secara acak. Nah, ini ada kata unrequited love ya. Unrequited love itu cinta tak terbalas. Gimana cintanya mau terbalas ya kan? Kalau kalian itu belum saling jujur, masih ada kayak nyimpan rahasia, jadi kayak ya nggak terbalas. Kalau kalian nggak jujur gitu, so harus jujur ya. Ungkapkan sesuatu yang kalian pendam selama ini. Lalu, nah, ini ada kata, kelihatan? Walking away. Jadi, walking away itu artinya berjalan lurus ke depan, gak ngelihat ke belakang, gitu. Kalau kamu yang rasa hidup kamu tuh stuck, tentang apa gitu, tentang cinta juga, pilihannya ada 2 sih sebenarnya. Kalau kamu merasa ada kebahagiaan kepada seseorang, kepada sesuatu, itu harus kamu perjuangkan. Tapi kalau itu hanya menyakiti kamu, ya lepaskan. Jadi walking away gitu loh. Ini dia, walking away. Lepaskan kalau menyakitkan gitu. Tapi kalau membahagiakan ya perjuangkan. Gitu loh. Next. Calling in your soulmate ya. Panggil soulmate kamu. Jadi apa ya? Di sini memang ada yang mungkin punya koneksi spiritual. Jadi
ketika kalian bermasalah, kalian ngerasa hidup kalian stuck gitu. Karena soulmate kalian sedang tidak baik-baik saja dengan kalian gitu. Jadi ya, kalau memang ini soulmate kamu, ya kan, kalau ini memang benar-benar membahagiakan kamu, tolong kamu tuh lakukan sesuatu, jangan diam saja gitu loh. Ini dia, ini ada kata angel of love. Jadi angel of love itu malaikat yang mempunyai perasaan cinta banget gitu. Jadi kayak malaikat cinta ya. Mungkin aku ngerasa ya, kalau beberapa di antara kalian itu mungkin udah pernah tersakiti berkali-kali. Jadi kayak ada ngerasa kok dalam percintaan selalu dikecewakan kayak gitu ya kan. Tapi kamu nggak boleh jadi patah semangat. Kamu nggak boleh jadi kayak stuck terus hidup kamu karena takut disakiti lagi, takut diiniin lagi. Kamu nggak boleh jadi stuck gitu. Kamu nggak boleh jadi orang yang nggak mau berbuat apa-apa lagi. Jangan kayak gitu. Karena setiap kekecewaan, setiap rasa sakit yang pernah kamu terima dari siapapun atau dari apapun, itu semua bakalan kembali ke kamu pahalanya kayak gitu ya. Oke. Kemudian aku ambil berapa ya? 2 aja lah ya, biar nggak terlalu banyak. Pertama, nah ini ada kata nih, ini ada kata ikhlas ya. Oke, udah tahu kan arti ikhlas? Jadi ikhlaskan semua yang pernah kamu alami selama ini. Jangan bawa beban-beban yang di belakang itu, yang pernah kamu alami, jadi ngehambat kamu melangkah ke depan. Supaya kamu tuh nggak stuck terus hidupnya gitu. Jadi kamu harus bisa ikhlaskan apapun itu. Mau itu tentang hidup yang selama ini sulit, cinta yang selama ini sakit, cinta yang selama ini perih kamu rasakan, itu harus kamu ikhlaskan. Harus kamu lepaskan semua. Supaya kedepannya kamu bisa melanjutkan hidup kamu. Kamu bisa berdamai dengan masa lalu dan bersemangat meraih masa depan gitu. Ini dia. Ini ada kata do your best ya. Do your best itu artinya lakukan yang terbaik. Oke. Lakukan yang terbaik dari diri kamu. Bisa kayak dalam studi, dalam pekerjaan, karir gitu, dalam lingkungan kamu, percintaan kamu. Lakukan aja yang terbaik. Kamu nggak perlu takut dikecewakan, takut nggak bahagia. Karena yang kayak aku bilang tadi, apa yang udah kamu alami, semua rasa sakit yang pernah kamu rasain, semua rasa kecewa yang pernah kamu terima, itu semua bakalan kembali ke kamu. Hikmahnya, itu semua bakalan kembali ke kamu pahalanya. Jadi ya, do your best ya. Lakukan aja yang terbaik. Seenggaknya kayak lakukan aja ini semua untuk yang Maha Kuasa, untuk Tuhan, untuk menyenangkan yang Maha Kuasa, dimana kamu itu selalu hidup di jalan yang benar kayak gitu. Oke? Aku rasa ini aja file 1 ya. Ini belum tentu cocok buat semua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next file 2, pilihan 2 yang ada kata ho-ho ya. Ho-ho. Aku taruh di sebelah sini. Oke. Relax aja ya. Ini fun reading loh. Oke, jangan julid ya. Kita lihat
Kisah hidup dan cintamu di bulan Juli 2020. Ya, pertama, ada Two of Swords. Oke. Next, Queen of Wands. Ya. Page of Cups. Six of Swords. Strength. Oke. Lalu di Empress. Oke. Kemudian wow, the Hierophant. Lalu Justice. Wow. Next, Page of Swords. Dan Judgment ya. Wow. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Kamu juga bisa lihat pilihan nomor lain, mana tahu energimu ada di mana-mana. Dan karena generality, ini belum tentu semuanya cocok ke kamu. Bisa cuma beberapa aja ya. Oke, aku bahas dulu tentang kamu yang masih sekolah ya, yang masih kuliah. Aku ngelihat studi kamu kayaknya ada perkembangan, ya kan? Mungkin nilai-nilai kamu membaik, IPK kamu membaik kayak gitu. Lalu aku juga ngelihat apa yang kamu rasa baik, yang kamu terima tentang studi kamu itu jangan ngebuat kamu menjadi orang yang sepele, karena kamu harus bisa mempertahankan itu. Jadi kalau kita menaikkan nilai atau menaikkan IPK itu kan sebenarnya nggak terlalu beban ya. Tapi mempertahankan nilai sama IPK itu kan sulit sebenarnya. Jadi ya nilai yang bagus atau IPK yang bagus itu harus kamu pertahankan. Sebab yang aku bilang tadi, mempertahankan itu lebih sulit daripada menaikkan gitu. Lalu bagi kalian yang sedang nganggur, sedang pengangguran ya. Di sini aku lihat mungkin ada kayaknya tawaran pekerjaan. Mungkin ada peluang untuk dapetin pekerjaan. Cuma kamu kayaknya harus pindah tempat kayak gitu ya. Entah itu pindah kota, pindah provinsi atau pindah negara. Karena di tempat lain sebenarnya ada peluang buat kamu kayak gitu. So kalau ada tawaran dari luar kota, dari luar provinsi atau luar negeri ya, kamu juga jangan terlalu jangan terlalu gampang mengambil keputusan. Jadi aku nyaranin kamu jangan gampang menolak, tapi jangan gampang menerima juga. Karena kalau kamu terlalu gampang menolak, berarti kamu memperkecil peluang rezeki kamu kan. Tapi kalau kamu langsung menerima juga nggak baik, karena semua harus ada pertimbangannya, terutama sama keluarga kayak gitu. Apalagi kalau kamu udah menikah, kamu harus pikirkan apakah keluarga kamu sanggup ditinggalkan kalau kamu kerja keluar kayak gitu. Ya itu sih saran aku, pertimbangkan baik-baik ya. Terus bagi kalian yang udah kerja, aku ngelihat mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin kalian ada yang kehilangan pekerjaan kayaknya, ada yang di PHK mungkin ya,
Apalagi kalau lagi pandemi sekarang kan, jadi ya banyak yang putus hubungan kerja, banyak yang PHK kayak gitu. So kamu jadi orang yang kebingungan juga, karena cari kerja sekarang kan gak gampang kayak gitu. Dan kamu juga punya ketakutan apakah di tempat baru bisa lebih baik atau enggak. Itu sih yang aku lihat. Jadi yang udah bekerja kayak ada perasaan waspada gitu loh, takut di PHK mungkin, atau mungkin kalian udah ngerasain. Jadi kayak kebingungan sebenarnya, mau mencari yang baru juga nggak segampang itu kan. Terus aku juga ngelihat bagi kalian yang udah kerja, banyak yang mau resign mungkin karena mau nikah ya kan. Mungkin ada di antara kalian yang resign karena mau nikah kayak gitu. Mungkin resignnya karena mau jadi istri gitu, atau mungkin mau buka usaha sama suami atau istri kayak gitu. Lalu tentang keuangan ya, keuangan di sini aku lihat, kayaknya beberapa dari kalian ngerasa ketakutan gitu ya, ketakutan nggak punya duit, karena aku ngelihat kalian yang milih PL2 ini, keuangan kalian udah pas-pasan sekarang, jadi kayak apa ya? Pengeluaran udah banyak, tapi pemasukan masih belum bisa mengimbangi pengeluaran kayak gitu. Ya mungkin karena ada juga yang gajinya dipotong karena pandemi ya kan, karena PSBB kayak gitu. Ada juga yang mungkin belum dapat THR mungkin ya ada. Jadi kayak mau ngeluarin duit juga bingung kayak gitu. Ada yang ngerasain kayak gitu. Dari keluarga juga, bagi kalian yang masih bergantung sama keluarga kan juga agak segan ya kalau meminta bantuan sama keluarga di tengah-tengah pandemi sekarang gitu. Terus aku ngeliat tentang lingkungan kalian ya. Aku ngerasa yang kayak aku bilang tadi loh, lingkungan keluarga kamu agak sulit, bukan agak sulit lagi ya, memang berat untuk membantu kamu yang keperluan sekarang. Mungkin kamu sekarang perlu uang, perlu bantuan kayak gitu, tapi keluarga kamu, saudara-saudara kamu belum bisa ngebantu karena mereka juga kehidupannya sulit sekarang di tengah pandemi ini. Jadi ya jangan langsung marah ya kalau misalnya keluarga nggak bisa bantu, karena mereka juga lagi kesusahan. Kamu harus positive thinking. Terus dalam lingkungan pertemanan, yang aku lihat, mungkin kamu sedang lagi ada drama ya sama teman kamu. Entah itu teman kamu yang memainkan drama dengan kamu gitu. Jadi dia ini terlihat baik sama kamu, terutama pada saat kalian ketemu gitu. Tapi pada saat kalian udah jarang ketemu, dia tiba-tiba kayak orang yang nggak kamu kenal gitu. Kan ada gitu kadang ya temen ya, ketika sering ketemu dia kelihatan banget kalau dia itu sahabat sama kamu. Tapi ketika kalian udah jarang ketemu karena pandemi lah gitu ya, karena COVID, karena PSBB kah, lockdown gitu ya, jadi kelihatan gitu loh kalau temen udah mulai menjauh. Bahkan untuk ngebalas chat kamu juga dia nggak begitu tertarik gitu loh. So kamu harus bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri kamu, meskipun banyak drama dalam pertemanan kamu ya. Ini cuma masalah apa aja ya, masalah waktu aja.
Karena menurut aku kalau kalian nanti ketemu lagi, nongkrong bareng lagi, pasti solid lagi kayak gitu. Next, tentang percintaan. Oke. Bagi kamu yang single, yang jomblo ya, aku ngelihat sekarang ataupun bulan Juli nanti, di waktu-waktu dekat ini, kamu lebih kayak fokus sama diri kamu sendiri. Kamu sekarang lebih mencintai diri kamu sendiri. Kamu dikelilingi sama keluarga atau teman yang sayang sama kamu. Jadi kamu kayak nggak terlalu mikir tentang pacaran. Kayak gitu sih. Mungkin kamu dulu pernah disakiti kali ya. Jadi kamu tuh kayak mikir, ya udahlah sekarang yang serius aja lah yang mau gitu. Kayak apa ya? Kamu udah nggak terlalu ngeladenin orang yang mau pacaran doang sama kamu. Kamu kayak mau ngerespon orang yang ngajak kamu langsung ke pernikahan kayak gitu. Jadi kamu langsung ke poinnya gitu, to the point aja gitu. Kalau memang serius ya langsung nikah, jangan pacaran-pacaran lagi kayak gitu. Mungkin diantara kalian ada yang mikir seperti itu. Bagi kalian yang berpasangan, yang berpasangan ini aku melihat mungkin apa ya, kalian lagi ada konflik juga sih menurut aku. Konfliknya mungkin karena ada yang LDR mungkin ya, ada yang terpisah jarak gitu. Bisa juga karena kalian itu sibuk sama diri kalian masing-masing. Dia sibuk ngapain, kamu sibuk ngapain, kayak gitu. Jadi kondisinya sekarang kalian nggak terlalu deket, nggak terlalu lengket kayak gitu. Jadi salah satu ada yang ngerasa curiga. Mungkin dia ini curiga sama kamu, apakah kamu punya orang lain kayak gitu. Kamu juga bisa berpikiran curiga juga sama dia di saat kalian lagi nggak bersama mungkin. So salah satu ada yang memata-matai gitu kan. Bisa dia, bisa kamu, bisa vice versa ya. Jadi salah satu memata-matai, mungkin kayak sekarang pasangan kamu tuh lebih sering lihat HP kamu mungkin. Yang tadinya nggak terlalu mau cek-cek HP kamu, sekarang dia kayak mulai kepo sama isi HP kamu. HP kamu bunyi dikit aja dia langsung nanya, itu siapa? Padahal itu SMS ya, dari Telkomsel lagi. Ya kan? Ini bisa vice versa ya. Oke, jadi itu cuma karena kalian aja yang nggak jaga komunikasi. Kalian yang nggak saling, apa ya, nggak saling terbuka mungkin. Jadi kalau punya kesibukan masing-masing ya jangan lupa sama pasangan, harus kasih tahu lah apa yang kerjain sama siapa kayak gitu, harus terbuka ya. Oke. Sekarang bagi kalian yang lagi separation, lagi terpisah sama seseorang, aku melihat di sini kamu sama dia udah nggak ada komunikasi ya, mungkin ada yang ngeblokir ya. Kejam banget sih. Atau ada yang tutup akun, ada yang hapus akun gitu supaya nggak berhubungan ya kan. Jadi apa ya, meskipun kalian nggak komunikasi, meskipun kalian udah jarang ketemu, kalian masih saling stalking ya, karena kangen, rindu, makin sayang, makin cinta, gitu kan? Kalian ngerasa kayak apa ya? Semakin lama kalian berpisah, kok semakin sering ingat ya, semakin cinta ya kayak gitu. Aku ngeliat mungkin ada yang ngerasain spiritual connection ya. Jadi diantara kalian itu ngerasa punya soulmate, twin flame sama seseorang yang ini gitu kan. So kalau nggak ngomong juga, nggak ketemu juga, ngerasa terkoneksi terus. Bahkan jadinya
sering berdoa, minta petunjuk sama Tuhan gitu. Tapi ya memang itu tujuan spiritual connection, membuat kita menjadi dekat sama Yang Maha Kuasa. Membuat kita jadi rajin berdoa, minta kekuatan, minta petunjuk, kayak gitu. Tapi kalau hubungan ini memang ada kesempatan, maksudnya misalnya kalian masih sama-sama sendiri ya, nggak ada salahnya sih kalian berjuang lagi. Tapi kalau udah ada yang punya pasangan ya, jangan segampang itulah meninggalkan pasangan kamu untuk spiritual connection kamu. Apalagi kalau pasangan kamu baik ya. Karena meninggalkan orang yang baik itu bakalan nyesel nantinya gitu loh. So, lebih ini aja ya. Lebih berpikir dengan baik. Mana yang sepantasnya terjadi, mana yang sewajarnya terjadi, mana yang tidak pantas, mana yang tidak wajar. Terutama kalau kamu udah punya komitmen sama orang, kamu udah punya legalitas pernikahan sama seseorang, itu harus kamu jaga. Jangan gampang meninggalkan pasangan kamu demi soulmate atau twin flame kamu ini gitu. Tapi kalau pasangan kamu nggak membahagiakan kamu, kalau memang pasangan kamu itu jahat sama kamu ya, semua kembali ke kamu. Apakah kamu mau bertahan atau pergi ke spiritual connection kamu, kayak gitu ya. Oke. Kita lihat dulu ininya ya, tambahannya. Pertama, ini aku ambil acak lah ya. Nah, ini ada kata retreat. Jadi retreat itu kayak jalan-jalan ya. Mungkin kalian yang milih pile 2 ini banyak yang rasa jenuh mungkin ya. Ngerasa kayak mumet gitu mungkin otaknya, mumet pikiran, mumet semuanya gitu ya. Jadi mau ngelakuin apa aja kayak nggak bersemangat mungkin kayak gitu. Atau kayak ngerasa nggak bisa berpikir jernih. So sarannya ya coba kamu retreat, jalan-jalan gitu kemana untuk menjernihkan pikiran kamu. Tapi kalau belum bisa jalan-jalan, belum mau jalan-jalan ya, takut kena virus, ya kamu bisa ngelakuin apa gitu di rumah yang buat kamu having fun gitu loh. Next, ini susah banget ya diambil. Oke. Nah, ini ada kata berpikir luas ya. Jadi apapun yang terjadi sama hidup kamu di bulan Juli, coba kamu tuh berpikir kayak yang aku bilang tadi, berpikir jernih, berpikir luas gitu. Ini kan ada katanya, message-nya berpikir luas. Jadi berpikir luas itu kayak berpikir jernih juga, memandang semua masalah, sebuah problem, apapun itu dengan cara pandang yang luas. Memandang segala sisi, nggak satu sisi aja yang kamu pandang gitu. Karena kalau kita memandang masalah itu dari semua sisi, kita jadi bisa mempertimbangkan sesuatu. Kita jadi bisa tahu mengambil keputusan seperti apa. Gitu. Nah, ini ada kata bimbang ya. Bimbang itu ya ragu. Yang milih pile 2 ini kayaknya di bulan Juli bakalan banyak kebimbangan, keraguan. Kayak misalnya dalam studi atau pekerjaan kayak bingung gitu ke depannya gimana, terima tawaran atau enggak. Mungkin kalian ngerasain ini nanti, kebimbangan, atau mungkin sekarang udah ngerasain energinya ya,
banyak kebimbangan, keraguan untuk tawaran kerja atau tawaran cinta gitu kan. Tapi ya ini kan udah dibilang tadi, berpikirlah luas, berpikirlah jernih, pandang semua masalah itu dari segala sisi supaya kamu yakin sama keputusan yang harus kamu ambil dan nggak bimbang lagi gitu loh. Apalagi yang tentang percintaan tadi ya, yang punya spiritual connection. Jangan terlalu banyak bimbang. Kamu harus bisa tahu kamu harus seperti apa, bagaimana, apa yang pantas kamu lakukan, apa yang tidak pantas kamu lakukan. Itu kan harus kamu yakini gitu loh. Apalagi kalau kamu udah makin dekat sama Maha Kuasa, makin sering berdoa, kan harusnya kamu jadi tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Kayak gitu. Jadi kalau kita bersujud atau berdoa sama Yang Maha Kuasa, kita harus peka mendengar suara malaikat, suara dari Tuhan gitu yang menuntun kamu. Kamu harus menyerahkan seluruh hidup kamu sama Yang Maha Kuasa supaya kamu nggak bimbang gitu. Ini double ya, satu aja ya. Nah ini ada kata chemistry ya. Jadi kamu sama seseorang punya chemistry, bisa sama pasangan kamu, bisa sama spiritual connection kamu juga. Jadi kayak apa ya? Kalau kamu udah punya feeling nggak enak gitu sama pasangan kamu langsung kayak curigaan mungkin atau gimana. Sama spiritual connection kamu juga, kamu punya chemistry. Bagi kalian yang ngerasain punya koneksi spiritual ya, kamu juga punya chemistry sama seseorang. Jadi kalau dia stalking kamu juga stalking dia. Kalau dia rindu kamu juga rindu dia. Ya kayak gitu kan. Oh ini satu lagi, aku ambil 2 ya. Dua. Nah, ini dia. Ini ada kata filter ya. Filter itu artinya disaring. Sama kayak ini loh. Berpikir luas. Jadi orang yang berpikir luas biasanya mampu memfilter, mampu menyaring, mampu mencerna apapun masalah itu dari semua sisi kayak gitu. Supaya nggak ada kebimbangan, keraguan. Jadi setelah kalian melihat semua sisi, setelah kalian memandang masalah itu dari segala sisi dan bisa memfilter, menyaring yang baik dan yang benar, yang baik dan yang buruk gitu, kamu jadinya nggak kebingungan lagi mau ngambil keputusan apa. Jadi ya pinter-pinter lah memfilter, mencerna, menyaring apa yang baik buat kamu. Nah, ini ada kata plan ya. Plan itu artinya rencana. Aku ngerasa di sini banyak banget di antara kalian yang udah punya banyak plan, rencana. Tapi jangan biarkan rencana yang kamu buat itu sekedar wacana. Ya kan? Kamu juga harus ada action, kamu juga harus ngelakuin sesuatu. Apa ya? Mungkin kamu nggak bisa merealisasikan planning kamu, rencana kamu itu karena kamu kebanyakan bimbang. Kamu kebanyakan ragu mungkin. Jadi kayak semua rencana ya tinggal wacana gitu kan. So, kalau memang punya plan, punya rencana, kamu harus berani merealisasikan itu. Apapun rencana itu ya, mau itu tentang studi, pekerjaan, tentang percintaan juga, tentang lingkungan kamu juga. Ya, aku rasa kamu harus bisa sih mewujudkan semua rencana-rencana kamu, terutama rencana-rencana yang membangun kamu, yang kamu rasa bisa membuat kamu maju dan berkembang kayak gitu.
Oke? Aku rasa ini aja file 2 ya. Ini belum tentu cocok buat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, berikutnya file 3, pilihan ketiga yang ada kata hah? Oke, aku taruh sebelah sini ya. Ya. Relax saja ya. Ini fun reading, jadi jangan julid. Kita lihat kisah hidup dan cintamu di bulan Juli 2020. Oke, pertama, wow, ada the star ya. The star. Oke, next. Ada death. Ada ace of wands. Oke. Ace of swords. Dan page of wands. Ya. Next. Ada five of wands. Two of cups. Wow. Queen of cups. Five of pentacles. Dan four of pentacles. Ya, ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain, karena energimu bisa ada di beberapa file. Kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3. Dan karena general reading, berarti belum tentu semuanya cocok ya. Bisa cuma beberapa aja yang sesuai sama kamu. Oke? Kita lihat dulu tentang kamu yang bagi kalian yang masih sekolah atau kuliah ya. Aku ngerasa di sini ada sesuatu yang terjadi, ada konflik gitu ya di lingkungan sekolah kamu kah atau di lingkungan kampus kamu, yang ngebuat kamu itu jadi berubah, membuat kamu jadi bertransformasi menjadi orang yang lebih baik. Mungkin karena ini kali ya, di lingkungan tempat kamu belajar itu mungkin ada yang menjatuhkan, ada yang kayak manfaatin kamu mungkin, kayak gitu. So, itu semua membuat kamu menjadi orang yang bertransformasi. Orang yang lebih, lebih mau mandiri mungkin. Dan menjadi orang yang lebih fokus sama tujuan kamu. Jadi, bisa aja di antara kalian ada yang kalau di sekolah atau di kampus itu apa-apa ikut teman, terus ternyata temennya menjatuhkan gitu kan. Nah, itu kan jadi ngebuka mata hati dan pikiran kamu untuk bisa memilah dan memilih teman-teman yang baik gitu di wilayah kamu belajar. Karena namanya kita di sekolah atau di kampus kan itu tujuan kita yang utama kan untuk studi ya. So, kamu jangan kebanyakan ikut teman ngelakuin A, B, C, kamu selalu ikut, itu harusnya jangan seperti itu. Karena kamu harus fokus sama tujuan kamu di situ untuk studi gitu. Berikutnya bagi kalian yang pengangguran ya, harap bersabar ya, karena ada secercah harapan, ya kan?
Jadi aku ngerasa kamu yang sedang tidak bekerja, mungkin kamu tuh punya keinginan gitu ya, kerja di suatu tempat yang kamu idam-idamkan selama ini. Tapi susah banget masuk ke sana, susah banget diterima di perusahaan atau di instansi itu, ya kan? Kamu ngerasa banyak saingan gitu. Tapi kamu harus optimis sih menurut aku. Harus optimis karena apa ya? Kalau kamu optimis, tentu kamu bisa berpikir positif. Jadi ibaratnya kamu berjuang aja dulu, kamu berusaha aja dulu yang terbaik dari kamu. Ya sisanya serahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi seimbangkan antara berusaha dan berdoa. Kamu juga berdoa untuk berharap gitu ya. Kamu seimbangkan antara usaha dan doa gitu. Karena kalau kamu udah ngelakuin itu, aku rasa itu udah terbaik, itu udah benar-benar the best yang kamu lakukan. Soal hasilnya diterima atau enggak ya, itu anggap aja kayak bertanding gitu ya, ada yang kalah, ada yang menang. Jadi kalau kamu berhasil ya bersyukur, tapi kalau nggak berhasil juga jangan patah semangat, karena ketika kamu udah ngelakuin yang terbaik dan kamu udah berdoa ya, terus kamu nggak mendapatkan apa yang kamu impikan, itu tandanya pintu rezeki kamu bukan di situ, bisa aja di tempat yang lain. Jadi tetap optimis melangkah ke depan ya. Dan bagi kalian yang sudah bekerja, aku melihat ada keinginan buat kamu untuk mengundurkan diri mungkin ya, karena lingkungan kerjanya udah nggak nyaman buat kamu. Kamu ngerasa tertekan mungkin ya di lingkungan kerja kamu sekarang. Jadi aku melihat ada di antara kalian yang udah mulai berpikir keluar, cari kerjaan baru mungkin. Tapi lebih kayak apa ya, kalian pengen setelah keluar itu kalau bisa kerjanya sesuai passion gitu. Mungkin banyak di antara kalian yang sekarang kerjanya nggak sesuai passion, nggak sesuai hasrat, nggak sesuai keinginan, nggak sesuai bakat, mungkin nggak sesuai dengan talenta kalian. Jadi kedepannya aku ngelihat ada rencana di antara kalian yang pengen bekerja sesuai passion. Bisa tentang mungkin pengen buka usaha sendiri, pengen mandiri, nggak bergantung sama perusahaan orang gitu. Mungkin ada di antara kalian yang pengen suatu saat itu atau mungkin di bulan Juli ini langsung kayak membuka usaha sendiri kayak gitu. Nextnya tentang keuangan ya. Keuangan kamu menurut aku masih aman-aman aja ya. Cuma kamu tuh hati-hati banget mempergunakan uang kamu. Mungkin di antara kalian yang milih file 3 ini ya, sekarang kalian tuh jadi orang yang irit dan pelit mungkin ya. Kenapa aku bilang kalian jadi irit dan pelit? Karena mungkin kalian tuh ngerasa sekarang susah cari uang gitu kan. Terus kamu juga kayak ada goals, ada tujuan gitu yang pengen kamu realisasikan. Bisa kayak apa ya, mungkin kamu nabung gitu, mau gunakan tabungan kamu ini suatu saat nanti untuk rencana kamu. Mungkin kamu pengen ngelakuin hobi kamu mungkin, atau kamu pengen buka usaha sendiri dengan tabungan kamu itu. Jadi kamu tuh sekarang lebih berhati-hati gitu sih untuk ngeluarin uang. Cuma jangan terlalu pelit juga, karena di bulan Juli itu juga ada orang di sekitar kamu yang butuh bantuan kamu. Bisa teman, bisa keluarga. Itu ada kayaknya yang mau minta tolong ke kamu, kayak minjam duit gitu ke kamu. Kayaknya ada itu nanti. Kamu harus ini juga, apa ya,
jangan terlalu pelit. Selagi kamu bisa, bantu aja teman kamu, saudara kamu. Karena kita ngebantu orang lain juga ya, itu baik kan, selagi kita mampu, selagi kita bisa. Karena yang Maha Kuasa juga bakalan bales berkali-kali lipat apapun yang pernah kita bantu untuk orang lain. Jadi kalau kamu nanti terlalu pelit di bulan Juli, teman atau keluarga kamu ini jadi nggak suka sama kamu, kayak gitu loh. Ya itu saran aku. Jadinya harus lebih ini sih ya. Boleh hemat, boleh kamu tuh nabung ya kan. Cuma ya jangan terlalu lebih mementingkan mengumpulkan harta daripada membantu orang lain, kayak gitu. Karena harta duniawi kan hanya sementara, tapi kalau membantu orang lain kan pahalanya besar gitu. Next yang lingkungan keluarga ya, keluarga sama pertemanan kayak yang tadi mungkin ya bakalan ada yang minta bantuan sama kamu, terutama tentang uang. Ya kamu jangan terlalu pelit lah sama orang-orang di sekitar kamu, terutama mereka yang selalu care sama kamu. Terus aku juga ngelihat kayaknya ada di antara kalian yang menyimpan dendam gitu sama seseorang. Atau kalian lagi nggak suka sama seseorang. Bisa temen ya, atau saudara kamu yang di lingkungan keluarga kamu ya kan. Mungkin karena kalian tuh lagi punya konflik sama mereka. Sama temen kah atau sama saudara kamu, kayak gitu. Tapi jangan terlalu lama memendam rasa nggak suka, rasa dendam ke orang lain gitu ya. Karena kalau ini kamu biarkan terus menerus, kamu bisa kamu bisa putus silaturahmi jadinya sama orang itu gitu. So cobalah memperbaiki keadaan ini semua. Perbaiki hubungan kamu sama orang lain. Perbaiki hubungan kamu sama orang yang lagi berkonflik sama kamu. Jangan biarkan konflik itu berkepanjangan. Kayak gitu. Karena aku rasa konflik yang kamu alami ini masih satu lingkungan kamu sih. Jadi biar konflik ini nggak menyebar kemana-mana ya, kamu duluan yang harus memperbaiki hubungan ya. Next ke percintaan. Bagi kamu yang single atau jomblo ya, kamu lagi ini ya menyimpan rasa sama seseorang ya kan. Cuma kamu tuh bingung mau gimana. Mungkin karena kamu punya saingan gitu ya. Kamu ngerasa orang yang kamu sukai ini banyak yang deketin dia gitu kan. Jadi kamu belum siap mungkin ya menyatakan perasaan. Bisa vice versa ya. Bisa orang yang ngedeketin kamu ini, yang sedang ngedeketin kamu atau bakalan ngedeketin kamu di bulan Juli, dia ini orangnya memendam rasa yang dalam banget sama kamu, tapi dia belum siap untuk menjalin hubungan sama kamu. Dia kayak masih memantau situasi, siapa aja sih yang ngedeketin kamu, kayak gitu. Dan apa ya, ada perasaan insecure juga sih. Dia kayak minder kalau ada orang yang lebih baik mendekati kamu, kayak gitu. Terus yang berpasangan ya, kalian yang lagi punya pasangan di bulan Juli ini kayaknya banyak konflik sih menurut aku. Banyak selisih pendapat kayak gitu yang aku lihat. Jadi kamu sama pasangan kamu mungkin berkonflik sih.
cara pandang kalian dalam membahas sesuatu tuh beda mungkin ya. Jadi kayak mungkin ada yang satu pengen A, yang satu pengen B, jadi kayak bertentangan gitu. Terus ngerasain hubungan ini jadi udah nggak enak, udah nggak nyaman kayak gitu. Tapi harus bisa ini loh, berhati-hati. Jangan sampai karena ada konflik itu bisa merenggangkan hubungan kamu sama pasangan kamu. Jangan seperti itu ya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, asalkan kamu sama pasangan bisa solid kayak gitu. Nextnya, bagi kalian yang lagi separation, lagi berpisah ya. Kayaknya sini ada koneksi spiritual ya, ada soulmate, twin flame gitu. Kamu sama dia punya perbedaan sih yang aku lihat. Beda keyakinan mungkin, beda suku atau ras, atau beda usia. Bisa tentang beda karakter, ada yang dewasa, ada yang belum dewasa. Bisa juga ada yang beda finansial, ada yang mapan, ada yang belum mapan gitu. Jadi kalian nggak ada komunikasi sama sekali. Padahal hasrat kamu cuma sama dia, dia juga hasratnya cuma sama kamu. Oh, ikatan batin kamu masih sama dia, dia juga ngerasa gitu. Kamu masih terkoneksi sama dia, dia juga seperti itu. Tapi kalian masih berperang dalam ego masing-masing. Mungkin kayak dalam komunikasi nggak ada yang mau mulai duluan kayak gitu. Jadi ada di sini tentang ini juga ya, ada yang tersakiti, ada yang menyakiti. Kalau kamu yang tersakiti, kamu tuh nggak mau mulai komunikasi karena kamu ngerasa orang ini pantas diberi pelajaran mungkin ya. Jadi kamu kayak berharap dia tuh yang minta maaf sama kamu dan buka komunikasi duluan. Sedangkan dia itu nggak mau buka komunikasi duluan karena dia masih mempunyai pride, gengsi, dan ego yang gede gitu. Ya meskipun dia cinta sama kamu, kayak gitu loh. Makanya ya, spiritual connection itu berat banget sebenarnya. Kalau salah satu nggak ada yang mau ngalah, gitu loh. Makanya kalau mau memperbaiki hubungan ini harus ada salah satu yang mengalah. Sebab jika salah satu udah menurunkan ego atau mengalah, salah satunya lagi jadi mau melepaskan egonya juga gitu. Itu sih yang aku lihat. Aku juga ngerasa berat untuk bertemu lagi, berat untuk komunikasi lagi karena salah satu udah punya orang lain. Jadi kalau kamu udah punya orang lain, dia ini apa ya? Dia berhati-hati banget untuk buat action ke kamu. Kalaupun dia mau minta maaf, kalaupun dia mau berkomunikasi sama kamu, kalaupun dia ini pengen mulai komunikasi sama kamu juga dia bingung karena nggak mudah untuk memulai itu jika kamu udah punya orang lain gitu loh. Jadi kamu juga harus mengerti kenapa dia nggak buka komunikasi sama kamu. Mungkin dia itu pengen jaga jarak karena kamu udah ada orang lain. Bisa vice versa juga, kamu nggak mau ngedeketin dia karena dia mungkin udah ada orang lain. Tapi kalian sampai sekarang masih memendam rasa, ya kan? Masih terkoneksi sampai sekarang. Nggak tahu deh sampai kapan terkoneksinya. Mungkin sampai waktu yang nggak bisa kita tentukan, ya kan? Jadi apa ya? Aku bisa bilang di bulan Juli ini mungkin akan ada yang mau berkomunikasi lagi sama kamu. Mungkin orang yang lagi berpisah sama kamu ini ya, spiritual connection kamu.
Tapi kan ini tuh reading tarotnya bisa vice versa kan. Jadi bisa ada komunikasi, bisa ada yang buka komunikasi ke kamu, bisa juga kebalikannya, bisa kayak nggak ada komunikasi. Jadi harus cerna baik-baik apa yang aku bilang ya. Bisa juga tentang energi yang terbolak-balik, kayak mungkin dia yang bakalan buka komunikasi, tapi mungkin juga kan harus kamu yang mulai duluan, kayak gitu. So jangan mematok tentang nanti di bulan Juli bakal ada komunikasi, itu kan belum tentu kayak gitu, bisa aja kebalikannya. Tapi nggak apa-apa sih berharap yang baik-baik. Kalau kamu berharap ada mujizat, ada apa ya, ada keajaiban dari Yang Maha Kuasa untuk membuka hatinya dan berkomunikasi sama kamu lagi, ya nggak ada salahnya sih kamu berharap gitu, karena ini semua demi kebaikan kalian untuk memulihkan hubungan. Seenggaknya kalian bisa bersilaturahmi lagi kayak gitu ya. Biar dibereskan baik-baik ya kan. Kita lihat tambahannya. Oke. Nah, ini kan stay optimistic about your love life. Harus optimis. Yang aku bilang barusan ya berharap aja yang baik-baik. Kalau memang keinginan kamu dia mau buka komunikasi sama kamu, kalau memang kamu berharap, kalau kamu memang pengen banget dia komunikasi lagi sama kamu, ya nggak ada salahnya kamu berharap dan optimis gitu ya. Keajaiban bisa aja terjadi. Nih, ini ada kata mencintai diri sendiri ya, dan orang lain. Kamu harus lebih dulu mencintai diri kamu, baru kamu mencintai orang lain. Jadi jangan kayak, terutama tentang percintaannya. Mungkin perasaan kamu tuh sekarang nggak tenang, kamu kayak tertekan batin karena kamu separation dengan orang nggak baik-baik. Maksudnya kalian itu mungkin berpisahnya nggak baik-baik gitu ya, karena masih berkonflik sampai sekarang, terutama konflik batin. Tapi kan kamu nggak boleh terus-menerus kayak gitu. Kamu harus buat diri kamu tuh relax. Kamu harus cintai diri kamu. Kamu harus nyenengin dulu diri kamu supaya kamu bisa mencintai orang lain gitu. Maksudnya kalau kamu udah bisa menstabilkan hati kamu, menstabilkan diri kamu, kamu jadi siap untuk berhubungan sama orang lain, untuk mencintai orang lain gitu. Nah, ini ada kata caring connection, new love. Bisa aja kan kayak yang tadi aku katakan. Di antara kalian mungkin udah punya orang lain, punya cinta baru. Tapi ini bisa juga tentang caring connection ya, pedulikan koneksi kamu sama dia. Terus new love-nya itu tentang kamu harus bisa, dan dia ya, kamu sama dia, kalian tuh harus bisa membuat hubungan kalian menjadi lebih baik. Kalian harus bisa memulihkan hubungan supaya cinta kamu sama dia jadi baru lagi, kayak bener-bener terlahir baru. Hubungan kamu sama dia terlahir baru dan kalian bisa berhubungan baik kayak gitu. Ya yang minimal itu sih. Harus ada silaturahmi, jangan musuh-musuhan ya. Nah, ini ada kata finance and career ya. Banyak dari kalian mungkin yang sekarang lebih fokus sama finansial, karir gitu ya, pekerjaan kah, studi gitu. Jadi ditambah dengan konflik cinta jadi tambah riweh sebenarnya kan. Riweh itu pokoknya kalian itu sekarang jadi ngerasa pikiran kalian tuh amburadul banget gitu,
ngerasa nggak tenang, ngerasa nggak nyaman gitu kan. Karena itu sih, dimana-mana banyak problem, mungkin banyak konflik. Terus finance and career ini bisa tentang orang yang lagi terpisah sama kamu itu mungkin sedang fokus sama finansial atau karirnya. Dia ada perasaan belum siap ketemu kamu, belum siap berkomunikasi sama kamu, karena dia mau fokus dulu sama keuangannya, karirnya, supaya kelihatan wow gitu dianya. Kalau udah berhasil dulu, kalau udah sukses dulu, baru dia mau ketemu sama kamu gitu loh. Ini aku ambil 2 ya. Pertama, nah ini ada kata percaya diri ya. Dalam studi atau pekerjaan, dalam percintaan, kamu harus percaya diri ya. Kamu harus confident, kamu harus yakinkan diri kamu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang bisa ini loh, kayak memperbaiki semuanya, kayak gitu. Bisa tentang studi, bisa tentang pekerjaan, percintaan kamu. Itu bisa semua kamu perbaiki dengan rasa percaya diri. Kamu harus yakinkan diri kamu. Kamu harus percayalah pokoknya sama diri kamu kalau kamu itu sebenarnya bisa. Kalau kamu itu sebenarnya mampu mengubah ini semua menjadi lebih baik. Nah, ini ada kata balance ya. Oke. Jadi balance itu tentang keseimbangan. Ya kan? Semuanya harus seimbang. Tentang studi, ya kan? Tentang kerjaan juga, tentang asmara, semua harus balance. Balance itu dalam apa ya? Dalam semua tindakan. Bisa tentang doa sama usaha harus balance. Kebaikan harus kamu balance juga dengan sesuatu yang baik. Maksudnya, kalau kamu mau mendapatkan yang baik, kalau kamu mau menuai yang baik, ya tanamlah yang baik gitu loh. Dan semua ini tentang tabur tuai gitu. Apa yang kamu tabur, itulah yang bakalan kamu tuai. Intinya sih di bulan Juli ini jaga keseimbangan. Kamu harus balance apapun itu supaya kamu selalu stabil dan gak amburadul. Oke? Aku rasa ini aja file 3 ya. Ini belum tentu cocok buat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.